tentang suku bunga. Baik, langsung saya dimulai. Apa itu suku bunga? Suku bunga merupakan nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu, atau juga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar karena mempergunakan dana sebagai balas jasa. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Penetapan tingkat bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di sini ada jenis-jenis suku bunga. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal atau biasa disebut sebagai suku bunga dalam nilai uang merupakan kewajiban membayar atau hak untuk mendapatkan bunga pada tingkat tertentu tanpa memperhatikan tingkat inflasi. Yang kedua yaitu suku bunga real. Suku bunga real adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Renita. Baik, terima kasih Rama. Yang selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada bunga simpanan, yaitu merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua, ada bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar nasabah kepada bank. Contohnya, bunga kredit. Selanjutnya, jenis suku bunga dalam industri perbankan. Yang pertama, suku bunga tetap, yaitu suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau tanggal jatuh tempo, atau selama jangka waktu kredit. Contohnya bunga KPR, rumah murah, atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Yang kedua, suku bunga mengambang, yaitu suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Contohnya suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya, untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga, suku bunga flat, yaitu suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek. Yang keempat, suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir, suku bunga anuitas, yaitu metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Ya, terima kasih Renita. Selanjutnya ada fungsi suku bunga. Yang pertama, membantu mengalir tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Yang terakhir, sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua, dengan persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan persaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dalam arti baik
untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Selanjutnya, target keuntungan yang diharapkan. Harga bunga yang akan ditetapkan di dalamnya telah terkandung target laba yang diharapkan oleh pihak bank. Selanjutnya, reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Selanjutnya, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan mudah dicairkan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan demikian sebaliknya. Yang terakhir, produk yang kompetitif. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai sangat laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar. Sekian presentasi dari kelompok 13.